Halo, selamat pagi, saudaraku dimanapun Anda berada, di segala penjuru tanah air, terutama pecinta bunga ya, pecinta bunga. Jadi saya ingin menunjukkan adanya bunga yang sangat eksotik ini. Ibu dan Bapak sekalian, saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Mikrobiologi PT Agri Kencana Perkasa di Kabupaten Klaten, persisnya di Kecamatan Ceper. Saya ingin tunjukkan Ibu dan Bapak sekalian, ada bunga langka yang sangat eksotik ya, yang saya temukan di lapangan gitu. Di Indonesia tidak banyak ya, di Asia Tenggara mungkin sudah berkembang, tetapi di Indonesia juga tidak banyak. Hanya saya menemukan ini ada di daerah Kebumen dan daerah Surakarta. Persisnya kalau di daerah Surakarta di Decolomadu. Di Kebumen kalau tidak salah di Hotel Mix Oli. Ada bunga kapas kuning atau Coclospermum regium yang masuk familia Malvaceae. Ini merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh subur menjadi sangat besar, mempunyai ketinggian lebih dari 5-7 meter gitu ya, terutama pada daerah-daerah yang bersuhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, biasanya ini ada di dataran rendah, daerah tropis yang sangat kering. Ibu dan Bapak sekalian, saudaraku semuanya, spesies ini memiliki kebiasaan membentuk semacam bonggol atau biji ya, atau buah gitu ya, atau umbi ya. Jadi tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan, terutama di daerah Brasil gitu ya. Kemudian sekarang banyak ditemukan di daerah-daerah Asia Tenggara, banyak berkembang, tetapi di negara kita ya masih sangat langka. Saya hanya menemukan di 2 tempat itu tadi. Warnanya kuning cerah, makanya disebut bunga kapas kuning. Jadi menjadi daya tarik tersendiri ini, daya tarik sendiri secara visual tanaman. Dan warna kuning ini banyak orang dipakai sebagai simbol kebahagiaan, kegembiraan, persahabatan, dan masih banyak asumsi-asumsi atau kebiasaan-kebiasaan orang untuk menyebut bunga-bunga yang sangat cerah ini. Tapi yang pasti, warna kuning cerah ini dapat membangkitkan perasaan ya, membangkitkan perasaan hangat gitu, kemudian ceria, sehingga menjadi pilihan banyak orang di dalam acara-acara populer seperti pernikahan dan acara-acara bahagia yang lain yang banyak dihiasi oleh warna-warna kuning. Bahkan ada yang menganggap sebagai simbol keanggunan murni atau keanggunan abadi, luar biasa gitu ya. Bagaimana cara reproduksi daripada tanaman bunga kapas kuning ini yang sungguh menakjubkan memang, dan makanya tidak banyak di Indonesia gitu ya. Jadi reproduksi biasanya diperbanyak melalui stek atau stek batang atau mungkin biji gitu ya. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa bunga ini sebetulnya sempurna ya, secara hermafrodit sempurna gitu, tetapi ada benang sari, ada putih, gitu, ada bentuk biji, tetapi bijinya sangat kecil dan keras. Nah, kemungkinan biji yang sangat keras inilah yang kemungkinan akan menjadi dorman ya, menjadi dorman sehingga sulit untuk bisa tumbuh. Dan untuk membebaskan biji ini dari dorman yang sangat keras ini, biasanya orang di dalam riset menggunakan dimethyl sulfoksida atau DMSO. Saudaraku, warga masyarakat pencinta bunga terutama gitu ya, walaupun kapas ini umumnya bunga sempurna atau hermafrodit, mungkin ada kasus tertentu yang terkait dengan mutasi genetik ya, di mana organ reproduksi yang ada di dalam bunga ini tidak tumbuh sempurna. Ada kemungkinan tanaman tersebut atau bunga ini memang disengaja dipilih sebagai jenis yang memang diseleksi untuk bunganya. Jadi memang hanya diambil bunganya, tidak akan dikembangkan melalui biji.
atau memang karena perubahan-perubahan habitat, perubahan temperatur dan lain sebagainya yang membuat kemudian biji ini muncul tetapi sangat tidak banyak yang mampu tumbuh kembali walaupun dalam kondisi yang sangat cocok. Bahkan saya melihat di beberapa tempat ada bunga yang sudah layu, yang sudah rontok gitu ya, tetapi ternyata memang tidak ada satupun yang memunculkan seperti bentuk pertumbuhan. Jadi belum kita temukan, sehingga memang sepertinya untuk di daerah Asia Tenggara perbanyakannya hanya melalui stek maupun cangkok gitu ya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, terutama pencinta bunga gitu ya, saya bisa menyebutkan hama dan penyakit yang mungkin tumbuh atau ada ya, sangat bisa berkembang di dalam pertanaman ini, antara lain gitu. Jadi kalau hama saya temukan ada kutu daun, kemudian ada ulat penggulung daun atau Helicoverpa albigera, kemudian juga ada lalat putih di situ. Kemudian yang saya temukan agak banyak sebetulnya adalah penyakit. Jadi penyakit yang ada di situ adalah layu fusarium dan fertilisium. Tetapi Ibu dan Bapak, para pecinta bunga dimanapun Anda berada, tidak perlu khawatir saya kira. Karena apa? Karena tanaman ini di Indonesia masih sangat langka. Jadi tidak banyak orang menanam ini, sehingga kemungkinan untuk tidak tumbuh atau terserang oleh hama dan penyakit kemungkinan akan sangat kecil. Jadi karena tanamannya tidak banyak, tidak dominan gitu ya. Jadi ini sangat monokultur dan jarang ditanam oleh masyarakat. Jadi hanya ada hama penyakit, ada beberapa itu yang sangat ringan sebetulnya, jadi tidak perlu dirisaukan, dan Ibu dan Bapak sekalian bisa memperbanyak tanaman ini dengan stek dan cangkok, dan saya yakin ini dapat tumbuh subur di daerah kering yang sangat panas seperti daerah kita ini. Kalau berbicara tentang manfaat Ibu dan Bapak sekalian dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, manfaat yang sangat potensial sebetulnya, saya sangat yakin dan ini sudah diuji di dalam riset, ini memiliki potensi sebagai sumber antioksidan yang luar biasa, bahkan untuk manusia, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Dan yang masih riset atau masih diuji, ini kemungkinan sebagai pestisida nabati, ini masih banyak riset dilakukan dan belum diperoleh laporan lebih lanjut. Kemudian juga sampai saat ini masih fokus dalam penelitian untuk konservasi dan perbanyakan. Jadi selama ini hanya untuk konservasi dan perbanyakan. Karena ini menarik ya, bunganya bagus dan bisa dikembangbiakan, memperindah suatu wilayah yang sudah barang tentu akan lebih menarik. Ibu dan Bapak sekalian, demikian sekilas info yang bisa saya berikan terkait dengan bunga kapas kuning atau Cocospermum regium. Silakan mencoba untuk memperkembangbiakan. Selamat dan sukses untuk saudara sekalian, para pecinta bunga.